Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil ladzi biiqtida'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama. Fassalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladzi amama. Wa ba'd. Yang saya cintai, saya muliakan seluruh keluarga saya yang berada di area Masjid Abdullah, baik yang berasal dari Malang ataupun juga sekitaran Jawa Timur. Saya ingin mengawali pengajian kita di malam hari ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang berada baik di tempat ini sekitarannya tanpa kecuali diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum aw kama qala Rasulullah illa ghashiyatuhum rahmah nazalat alaihimus sakinah haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berhimpun banyak orang di satu tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, yang tujuan datangnya untuk belajar Al-Qur'an, kandungan kitabullah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka mengkaji supaya bisa dipahami dan diamalkan. Illa, kecuali dari mulai mereka datang sampai dengan selesai mereka mengaji dan pulang, akan diberikan 4 keutamaan yang tidak diberikan pada orang-orang yang tidak mengerjakan amalan itu. 1. Ghasyiyatuhumur rahmah, akan dibentangkan oleh Allah rahmat khusus pada orang-orang yang mau belajar tadi. Di antara makna rahmat itu bisa nanti ditafsirkan dari Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, viralkan. Di terjemahan yang cocok di era sekarang, viralkan. Karena kalau sudah viral tinggal like, share and subscribe, ya. Baik. Viralkan kepada hamba-hambaku yang berbuat banyak maksiat sekalipun. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Bila seorang hamba mendapatkan rahmat Allah, selumur apapun maksiatnya, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Di tafsir ini kaitannya dengan talabul ilmi, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, juga At-Tirmidzi rahimahullahu taala jami'an. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 223, semuanya mengambil rawi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, disampaikan kalimatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna at-tullab al-ilmi aw talib al-ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Siapapun yang melangkahkan kakinya untuk berangkat belajar tuntunan agama, walau satu ayat, satu hadis, maka Allah akan mencatatkan itu, memerintahkan malaikat
untuk meringankan langkahnya saat kembali ke akhirat menuju surganya. Setiap dia mulai datang, masuk ke majlis ilmu, sampai dengan pulang, diperintahkan oleh Allah malaikat, bentangkan sayapmu, dan diperintahkan memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Di antara makna ridhanya, mengaminkan doa yang dimohonkan dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi setiap orang yang belajar itu sampai dia pulang. Karena itu, dari sejak dulu kalau ada orang berbuat banyak maksiat, konsultasi ke ulama, maka hal yang pertama direferensikan, datangi majlis ilmu. Ini diantara asbab turunnya Quran surah keempat, An-Nisa di ayat ke-100, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Dulu ada orang banyak berbuat maksiat, khatam maksiat, berlumur dengan dosa, dia ingin bertobat. Maka dia datang pada seorang syekh. Kata syekh itu, pergilah ke Ustadz Fulan, Kiai Fulan, karena ia yang pantas dan layak membimbingmu. Nah, ini ada adab ya dalam ta'lim, dalam mengajar di antara kalangan ustadz, kiai, syekh, saling merekomendasikan pada guru-guru yang layak untuk mengajar. Kalau di sini ada pakar Quran, jamaah ingin belajar hadis, referensikan pada ustadz yang ahli hadis. Referensikan pada ustadz yang ahli fiqih, sehingga setiap jamaah mendapatkan bagian dari apa yang didapatkannya. Maka berangkat orang itu, di pertengahan ketiba kemudian, belum sampai ke tujuan, jaraknya persis tengah-tengah lebih sejengkal. Datanglah maut menjemputnya. Anda bayangkan, di pertengahan dia berangkat ingin taubat, kalimat taubatnya mendatangkan cinta Allah. Di taubat itu di antara amalan yang mempercepat datangnya cinta Allah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat. Jadi kalau Anda ingin bikin status di Instagram, ya, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh ya. Dia tobat dengan langkahnya. Jadi begitu dia sampai di pertengahan jalan, karena taubatnya menggugurkan dosanya, setengah jengkalnya itu mendatangkan amalan baru. Di begitu taubat, dosa gugur semua. Sejengkal itu melahirkan amalan baru. Maka ditetapkanlah ia sebagai penghuni surga. Padahal mabuk khatam, bunuh orang banyak, zina khatam. Tapi dengan taubatnya mendatangkan cinta Allah, taubatnya nasuha, amalan cuma sejengkal masuk surga. Dari kisah itu turun ayat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasul thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau merubah dirinya, berhijrah menjadi lebih baik dekat dengan Allah. Jadi hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, bukan masuk komunitas tertentu. Hijrah itu menjadikan diri kita dekat dengan Allah. Siapa yang motivasi datangnya ke masjid ini ingin menjadi lebih dekat dengan Allah, ingin menjadi lebih taat kepada Allah, bahkan belum sampai pun ke tujuan, di tengah-tengah maut datang menjemputnya, itu langsung keluar pernyataan langsung dari Allah, diampuni dosanya kalau dia bertobat, ditetapkan pahalanya untuk dibawa pulang. Makanya kalau sudah datang mau pulang, perbanyak istighfar, ya, bukan perbanyak foto tuh. Boleh berfoto, tapi jadikan bagian itu semua untuk membangun ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua, nazalat alaihimus sakinah. Isyarat dari Nabi akan ada ketenangan pada jiwa. Jadi pengajian yang baik itu, majlis yang baik, yang bisa memberikan perubahan pada setiap orang yang belajar. Jadi antum datang dengan pulang itu punya perubahan. Datang gelisah, pulang tenang. Datang kurang taat, pulang lebih taat, lebih ingat dengan Allah. Datang dengan pulang, ilmunya berbeda. Datang kurang, pulang dapat ilmu. Itulah kenapa tempatnya disebut dengan majlis. Dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan, jangan maksa. Jalasa itu asalnya bukan duduk.
Jalasa itu asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Berpindah dari yang tinggi ke rendah itu disebut dengan qa'ada namanya. Jadi kalau saya berdiri kemudian saya duduk, itu bahasa Arabnya qa'ada. Perintahnya uq'ud, sifatnya disebut dengan qu'ud. Orang yang tak mampu sholat berdiri, kemudian dia duduk, maka sifatnya disebut dengan qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, bukan wa julusan. Ya, itulah tepatnya istimewanya diksi Al-Qur'an, menampilkan kata sesuai dengan maknanya. Kalau buatan manusia nggak bisa begitu. Sebab kalau berpindah rendah ke tinggi, Anda di bawah duduk di karpet. Saya minta pindah ke kursi lebih tinggi, maka orang Arab akan mengatakan tafaddal ijlis. Sifatnya julus, tempatnya majlis, jamaknya majalis. Kenapa tempat belajar disebut dengan majlis? Majlis ilmu, majlis ta'lim. Karena ada isyarat dari Quran. Kalau datang ke tempat ngaji itu, mesti mengangkat derajat kita dari sebelumnya. Yang rendah jadi lebih tinggi. Itulah majlis yang di-share. Itulah majlis yang diluaskan informasinya. Karena merubah keadaan diri kita dari yang rendah menjadi lebih tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman tanpa kecuali. Yakni disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Nidaul qarib, mutawassit wal ba'id. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada bimakna taukid, menguatkan, haknya bimakna tanbih, mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lintas batas, tak ada sekatnya. Ketika Allah memanggil orang beriman untuk belajar pengetahuan, kata Allah, hei, aku tak peduli siapapun kalian, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang punya iman. Walaupun imannya keadaannya berbeda. Ada yang kuat sehingga dekat dengan Allah. Jangankan salat fardu, salat sunnah dia kejar-kejar. Subuh jam 4.35 dia bangun dari mulai jam setengah 4. Ada yang imannya tengah-tengah. 4.35 dipanggil, 4.35 dia datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan. Ada yang imannya lemah sehingga jauh dari Allah. Dipanggil 4.35 baru bangun 5.34. Itu pun belum ingat salat. Ya, kata Allah, datang, belajar, majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jamak dari majlis. Apa yang diangkat? Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua. Satu iman, yang kedua ilmu. Jadi antum tuh belajar ngaji, kata Quran pesan pertamanya mesti terangkat derajat di sisi Allah. Bagaimana cirinya orang terangkat derajat itu? Imannya makin menguat. Nih, ngaji itu imannya makin kuat gak? Makin kenal Allah gak? Makin kenal Rasulullah tidak? Kalau dengan pengajian itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, itulah yang disebut dengan majalis. Semangat. Yang kedua, ilmu nambah. Karena kalau iman saja jadi kuat tanpa ilmu, bahaya. Saya tobat ya Allah, saya akan mendekat kepadamu. Kemarin saya jarang sholat, besok gak apa-apa, subuh saya rapel 4 rakaat. Gak bisa. Butuh ilmu supaya mengajarkan kepada kita, membimbing kuatnya iman, mengerjakan amal soleh dengan cara yang benar. Nah, ciri iman itu yang pertama diberikan adalah ketenangan. Iman itu dari kata aman. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman kalau imannya benar itu kata Allah, maka ciri pertama yang diberikan kepadanya ketenangan dalam jiwanya. Karena itu semua kata iman dalam Al-Quran ketika disandingkan dengan amal saleh itu hasilnya ketenangan. Al-Baqarah misalnya di ayat yang ketiga, kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman dan salat, apa fungsi salat? Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Makanya antum kalau masuk tempat salat saja, masjid tempat salat, itu belum salat sudah tenang. Enggak percaya silakan. Masuk rumah sendiri dengan masuk rumah Allah ke masjid, tenang mana? Masuk masjid.
tempatnya aja sudah tenang. Karena itu dulu para sahabat mau kerja berangkat dari masjid, pulang kerja mampir ke masjid, supaya yang dibawa ke rumah itu aura masjid lebih tenang. Kadang-kadang di jalan ketemu mobil macet dan sebagainya, pekerjaan di dalam kantor luar biasa banyaknya, yang dibawa ke rumah aura kantor, capek. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, dapat ketenangan, dia tawakal pada Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ikhtiar, telah aku kerjakan, Engkau janjikan untuk memberikan rezeki, aku tawakal kepadamu. Pulang ke rumah tenang. Itulah rahasianya masjid. Kadang-kadang saking tenangnya masuk, duduk, ya tidur aja kan. Masya Allah. Saya cerita kemarin di beberapa tempat itu ada orang saleh, itu khidmatnya ke masjid tinggi, dapat kemuliaan dari Allah. Tiba-tiba ada orang Qatar itu datang ke wilayah Pasar Rebo-nya, agak ke daerah di Jakarta tapi agak daerah. Saya saksi hidupnya karena bertemu orangnya. Itu Masya Allah, orang Qatar datang ke situ ingin bangun masjid, tapi yang rawatnya bapak ini katanya. Saya pikir dari mana? Dari Qatar datang ke Pasar Rebo. Singkatnya, jadi masjidnya, khidmatnya ke masjid luar biasa. Merawat tempat yang tenang, pulang ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang buka, beliau yang rawat, beliau yang azan. Itu wafatnya di hari Kamis, ba'da asar, nunggu buka puasa sambil tidur-tiduran di masjid. Jadi hari Kamis ba'da asar, nunggu maghrib, cuma merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Meninggal. Tuh hati-hati belakang tuh, udah merem-melek. Itu sakinah. Wa khaffathumul malaikah. Dan tanpa kita ketahui, kata Nabi, ini bahasa Nabi ini, malaikat itu berkerumun. Kalau ada sifat majlis begitu, malaikat banyak datang. Cuma nggak ditampakkan, kalau ditampakkan antum bubar. Sayap masuk, tanya siapa? Israel. Dimanfaatkan. Ya, doa manfaatkan, nyimak dengan baik, istighfar perbanyak. Terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Disanjung-sanjung, disebut-sebut namanya oleh Allah sampai selesai dia belajar. Mudah-mudahan malam hari ini apa yang kita lakukan mendapatkan 4 kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mukaddimahnya, ya. Kita belum mulai, sekarang kita masuk materi. Jadi saya ingin membawa suasananya supaya kita itu benar tujuannya dulu. Benar tujuannya, benar niatnya. Sayang-sayang sudah datang, punya beberapa kemuliaan tapi nggak didapatkan. Ya, karena tantangannya makin banyak sekarang ini. Dulu generasinya gadget, sekarang lato-lato. Pulang dari Amerika, nyampe ke dekat rumah, ini apa gitu kan. Saya datang nyampe ke rumah, saya tanya anak saya yang kecil, padahal anak yang keempat, usia mau 2 tahun. Saya tanya, apa kabar teteh? Buya bertanya-tanya gitu. Usia 2 tahun tuh. Agak berubah dunianya, tapi mudah-mudahan diberikan kekuatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, malam ini kita diberikan tema untuk membahas esensi Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu di antara bab pembahasan yang secara nyata ditampilkan dalam Al-Qur'an, bahkan dinamakan satu dari 114 surah dalam Al-Quran, surah ke-17 surah Al-Isra, juga mendapatkan porsi perhatian yang tinggi dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai peristiwa Isra dan Mi'raj ini diriwayatkan setidaknya oleh 16 sahabat senior. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan juga kita temukan nanti di antara mereka ada orang-orang yang lingkungan A1 menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tidak kurang 16 sahabat. Dari 16 ini sampai ke kita, dari segi waktu ada 5 pendapat dari para ulama. 5 ini ada yang menyebutkan Isra dan Mi'raj berlangsung sejak awal masa kenabian, diangkat jadi nabi, diisrakan.
Agak lemah pendapatnya. Yang kedua ada yang mengatakan Rabiul Awal. Yang ketiga ada yang mengatakan setahun 2 bulan sebelum hijrah. Yang keempat ada yang mengatakan sesaat setelah Sayyidah Khadijah dan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib wafat. Dan di antara pendapat itu ada syekh bernama Al-Mansur Furi yang menyampaikan bahwa di antara yang terkuat terjadi di bulan Rajab dan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dan juga paman Nabi Abu Talib di tahun ke-10 Hijrah. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, mereka semua sepakat bahwa Isra dan Mi'raj betul terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibahas itu bukan kapannya. Karena ada peristiwa dalam Al-Quran ketika dicantumkan, yang ingin diberikan pesan itu bukan waktunya. Dan kadang bukan orangnya. Contoh begini misalnya, antum kenal Fir'aun? Ayo bilang kenal. Fir'aun itu kan gak pernah diungkap nama aslinya di Quran. Fir'aun saja. Itu kan gelar, laqab bagi Raja Mesir setelah periode Nabi Yusuf alaihissalam. Di zamannya Nabi Yusuf itu masih Malik namanya. Ya, kalau kita ngaji Quran di surah Yusuf itu kan masih Malik. Ya, nanti periode setelah itu berubah menjadi Farah. Bahasa Arabnya Fir'aun. Itu gelar bagi pemimpin di sana. Namanya nggak pernah disebut. Karena Quran ingin memberikan pesan, esensinya bukan pada namanya. Esensinya bimbingan pada kedudukan, yang saat seseorang mendapatkan kedudukan, bagaimana dibimbing supaya menggunakan kedudukan itu dengan benar. Dan kalaupun ada salah, jangan diungkap banyak namanya. Karena yang salah bukan nama, yang diperbaiki itu perilakunya. Jadi kalau teman antum ada yang salah, jangan dieksplor namanya. Jangan dijelekkan namanya, karena yang salah perilakunya. Antum tuh menginginkan beliau jadi orang baik lagi atau ingin mencelakainya. Itulah Quran. Di Fir'aun Fir'aunnya tuh. Fir'aun Fir'aunnya gak pernah diungkap namanya di Quran karena itu bukan esensinya. Isra Mi'raj bukan persoalan waktunya, tapi ada pesan-pesan profetik, pesan kenabian di dalamnya yang menuntun kita semua memiliki kurikulum kehidupan. Jadi di perjalanan Isra dan Mi'raj itu kalau dikeluarkan isinya, kita ngaji kitab-kitab hadis, kembalikan ke ayatnya, akan didapatkan kurikulum kehidupan yang mengantarkan kita pada makom tertinggi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini ada pebisnis, pedagang, belajar kurikulum Isra Mi'raj, hasilnya bisnisnya sukses, tempat tertinggi. Kan dari 3 jenis kekayaan itu kan ada 3 kan? Kaya banget, kebangetan kayanya. Ya dulu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan bisnis. Setelah Nabi Isra dan Mi'raj diajarkan spirit itu, setelah itu dari kaya banget, kebangetan kayanya. Utsman tuh kebangetan kayanya. Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada asetnya. Antum kalau umrah ke Madinah, sekarang itu ada hotel namanya Waqaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kebayang nggak? Dulu membebaskan satu sumur milik orang Yahudi, dibeli kebunnya, diwakafkan, sekarang dialihkan menjadi hotel, dan uangnya hasil dari situ disimpan di rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Orang yang nggak ada punya rekening di Bank Saudi. Antum orang yang nggak ada, orangnya ada sekarang nih, belum tentu punya akun di sana itu. Itu kan kebangetan kayanya itu. Ya, Utsman bin Affan, Amr bin As radhiyallahu taala anhu belajar dari spirit itu, melakukan ekspedisi. Kalau Nabi nanti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanti kita akan belajar itu. Kenapa Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ternyata nanti dibaca oleh Amr bin As, salah satunya melakukanlah ekspedisi ke Afrika Utara. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Sekarang 4 negara, ya. Libanon, ada Syria, Yordania, Palestina. Sampai di Syria itu semua tempat yang dilewati dibuka semua menjadi muslim, dan yang paling hebat maju tempatnya. Dan setelah periode Islam pada masa itu berubah jadi provinsi. Afrika Utara itu provinsi waktu itu. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair, ya, pangdam lah ya, wilayah situ. Namanya Tariq bin Ziyad.
Dari kekuatan satu panglima lokal provinsi, diminta bantuan ke Andalusia, sekarang Iberia, Spanyol dengan Portugal, wilayah itu. Ya, wilayah Andalusia, Barcelona sekarang lah ya, yang sudah ditinggalkan Lionel Messi pindah ke PSG. Ya. Saya tahu Ronaldo bikin assist 2 aja, saya tahu kemarin itu ya. Cuman saya nggak nonton. Itu cuma satu panglima dengan 10.000 orang datang ke situ membantu bikin peradaban 7 abad. Itu spiritnya. Nah sekarang kita ngaji tiap tahun dapat apa dari situ? Jadi sebetulnya kurikulum bukan sekedar cerita. Nah dari mana kurikulum itu ditemukan? Mari kita bahas kemudian bagian dari hadis dan ayatnya, sehingga dalam waktu yang singkat kita bisa keluarkan poin-poin intinya di malam hari ini insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu ya. Hadisnya dari Sahih Muslim, nanti ayatnya saya sertakan kemudian. Hadisnya kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman. Dalam Sahih Muslim itu ada 54 topik. Topik tentang Isra dan Mi'raj diletakkan oleh Imam Muslim dalam topik Al-Iman, Kitabul Iman. Untuk memberikan kesan kalau kita ingin mendapatkan manfaat, barakah, kemuliaan dan petunjuk dari Isra Mi'raj, maka yang dibawa pertama kali oleh keimanan dulu. Bacanya pakai iman dulu, bukan pakai akal. Kalau pakai akal begitu melihat langsung nggak mau kaji. Ya, pakai iman dulu. Iman itu akan membimbing akal demi menemukan petunjuk yang terbaik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Subtopiknya ada di nomor 74, halaman 76 sampai dengan 78. Namanya Babul Isra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardis salah. Ini jeniusnya Imam Muslim. Jeniusnya Imam Muslim. Menggabungkan satu nama subtopik yang berisi esensi, isi terpentingnya Isra Mi'raj. Kata beliau Babul Isra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardis salah. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Syaiban ibn Zarah, haddathana Hammad bin Salamah, haddathana Thabit al-Bunnani, haddathana Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasdub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu bil buraq. Satu malam saya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kendaraan khusus disebut dengan buraq. Dari kata barqun. Ya, makna barqun itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barqun itu sesuatu yang sekilatan, cepat cahaya, sekali tatap ke situ sampai. Jadi kecepatannya Nabi menyebutkan dengan borak, ingin menggambarkan kecepatannya secepat kecepatan cahaya yang sekali tatap sampai di tujuan. Itu bahasa hadisnya. Ya, jadi antara kecepatan suara dengan kecepatan cahaya itu lebih tinggi kecepatan cahaya. Ya, kalau kita lihat TV kadang-kadang gambarnya sudah ada, suaranya nyusul kan? Ya, ya itu kurang lebih. Jadi kata Nabi kecepatan cahaya sekali tatap sampai. Tapi poinnya adalah kita kembalikan itu sebelum kita teruskan hadisnya, kembalikan ke Quran surah 17 ayat yang pertama. Kemana burak itu membawa Nabi sebelum peristiwa kembali terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman, perhatikan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna
haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahu akbar. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Kalau ada kata subhan disebutkan dalam Al-Quran, maka di antara fungsinya untuk menepis segala hal, anggapan, sifat, perilaku yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Misal ada orang berkata, Allah punya anak, maka kita tepis, gak seperti itu. Subhanallah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah. Mereka berkata, Allah punya anak. Subhanah. Gak benar. Ketika viral peristiwa Isra itu, ya, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang mengolok-olok. Oh, nggak mungkin itu terjadi, nggak benar itu. Banyak yang ragu dan tidak sedikit yang ingkar. Bagaimana bisa Tuhanmu memperjalankan demikian? Maka diturunkanlah ayatnya dengan kalimat subhan untuk tidak menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Jelas ya? Kalau Allah mau, terjadi. Contoh nih, maaf ya. Manusia bisa lahir kalau ada bapak, ada ibunya. Allah pengen nggak ada bapak, ada ibu, jadi. Contoh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya ibu, nggak punya bapak. Jelas ya? Dan di Quran disebutkan langsung dengan nasabnya. Ya, wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Ada rumus dalam tafsir, kalau disebutkan namanya langsung plus nasabnya ke atasnya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu tak akan terjadi lagi kecuali pada orang itu saja. Ya. Jadi kalau ada Maryam sekarang di Malang misalnya, ya, namanya Maryam, punya anak tanpa bapak, banyak itu. Karena itu bahasa Qur'annya tidak disentuh laki-laki manapun. Nggak disentuh, ingat, kalau tanpa bapak banyak. Ya, tak disentuh laki-laki manapun. Maryam, Allah ingin jadi. Itu yang ada ibu, tidak ada apa? Bapak. Sekarang ada bapak, nggak ada ibu. Laki-lakinya ada, perempuannya nggak ada. Allah pengen jadi. Contoh siapa? Sayyidah Hawa alaihissalam. Bukankah Hawa tercipta dari tulang rusuknya Adam alaihissalam? Quran surah keempat, An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zauja Hawa. Allah pengen ada perempuan, nggak ada laki-laki, nggak ada ibunya, adanya laki-laki. Dari Adam alaihissalam tulang rusuknya diambil, kemudian dari situ muncullah Hawa. Ya, Allah pengen tadi ada ibu, nggak ada bapak. Yang ini ada laki-laki, nggak ada perempuan. Allah pengen nggak ada laki-lakinya, nggak ada perempuannya. Siapa yang tercipta? Adam alaihissalam. Adam nggak ada bapak, Adam nggak ada ibu. Sekarang nggak ada bapak, nggak ada ibu, Adam. Kan? Ada bapak, nggak ada ibu, ada laki-lakinya, nggak ada perempuannya, Hawa. Ada perempuannya, nggak ada laki-lakinya, Isa alaihissalam lewat Maryam. Yang keempat tinggal ada bapak, ada ibu, antum. Jadi semua jenisnya ada. Ya, karena itulah untuk membedakan ini Tuhan Khaliq, ini makhluk, dibedakan. Laisa kamitslihi syai'. Karena itu tidak bisa kemudian menjadi Tuhan karena punya sifat apa? Kemanusiaan. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita ditunjukkan semua itu untuk menunjukkan hanya Allah yang mampu demikian. Jadi kalau pada yang seperti itu kita bisa logis menerima, kenapa Isra Mi'raj kita terima? Antum punya mata, pandangan terbatas. Semakin jauh tak terlihat. Antum punya pendengaran terbatas. Semakin rendah atau semakin tinggi tak terdengar. Kalau pandangan terbatas, pendengaran terbatas, kenapa akal antum tak ingin terbatas? Maka ketika ada sesuatu tak bisa ditangkap oleh akal, bukan tak berakal. Karena akal antum terbatas, belum nyampe, maka tangkaplah dengan iman terlebih dahulu, sebelum itu akan dibimbing akal untuk memahaminya. Itulah kenapa Imam Muslim meletakkannya dalam Kitabul Iman. Subhanalladzi asra. Ini rahasianya. Ini saya sampaikan di sini saya di antara kita ya. Apa artinya asra? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu alam, paling gampang itu. Asra, dan asra yusri sifatnya isra. Kalau bahasa sekarang disebut dengan jalan malam. Ya, jalan malam. Jalan-jalan malam itu isra. Jadi kalau sedang keluar malam-malam begini ditanya, Mas Jimmy mau kemana? Isra.
Secara bahasa betul itu. Secara bahasa. Tapi dalam kajian lebih mendalam, Isra itu bukan sekedar jalan. Isra itu berekspedisi untuk melihat apa yang dilewati, memetakkan apa yang dilalui. Karena itulah ketika ayat Al-Quran mengatakan Asra tidak berdiri sendiri. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Kebayang nggak? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya berapa lama? Yang satu di Mekah, yang satu di Palestina. Tapi yang jadi persoalan, apakah hanya perjalanan begitu saja? Tidak. Ternyata Allah ingin menunjukkan, karena Nabi akan diangkat menjadi pemimpin besar. Maka sifat yang pertama, kalau ingin menjadi pemimpin yang besar, orang yang hebat, maka dia mesti pandai melihat semua lingkungan situasi di mana dia akan beraktivitas di dalamnya. Contoh, antum akan jadi diplomat, ditempatkan di Jepang. Sebelum berangkat ke Jepang, pelajari dulu Jepang. Ada berapa provinsi di sana? Berapa kabupaten di sana? Ditempatkan di mana antumnya? Bagaimana psikologi masyarakatnya? Setelah paham semua mitigasinya, ditempatkan di situ, sudah kenal daerahnya. Prinsip ini yang diajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kelak diambil oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz diutus ke Yaman untuk mitigasi. Kata Nabi, ya Mu'adz, saat engkau nanti berangkat ke Yaman akan ditemukan tipikal orangnya begini. Petakan, begini cara merumuskan masalah, begini menyelesaikannya. Tapi kapan Mu'adz ditugaskan untuk jadi gubernur di Yaman? Di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Antum di sini, contoh spirit Isra Mi'raj, dari Isra'nya jadi RT misalnya. Bagaimana jadi RT yang Isra? Mitigasikan berapa database warganya. Ada berapa orang yang tinggal di situ? Apa profesi mereka semua itu? Jadi ketika antum paham semua profesinya, tempatnya, keadaannya, mudah mempersaudarakan keseluruhannya. Bukankah RT itu rukun tetangga? Gimana antum bisa merukunkan kalau nggak kenal warga antum sendiri? Itulah Isra. Karena itulah kalimat Isra tidak diawali dengan kata Nabi, tapi diawali dengan kata Abdun. Ini rahasia yang kedua. Ini ada papan tulis ya, saya coba tuliskan sebentar supaya mudah untuk dilihat. Maaf, ini kelihatan? Hebat antum, belum saya tulis sudah kelihatan. Saya 3 kali ke Malang. Cuma antum yang bisa lihat yang belum saya tulis. Nih lihat sini nih. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Saya besarkan ya. Yang tak kelihatan dari jauh atau terhijab nanti insya Allah akan direkam, bisa lihat lagi ya. Perhatikan baik-baik. Abdun. Abdun itu kata netral, umum bagi sifat penghambaan. Asalnya dari kata abada ya'budu abdan. Perhatikan baik-baik. Sifatnya disebut dengan ibadah, orangnya disebut dengan abid, jamaknya disebut dengan ibad. Kalau sifatnya sudah melekat kepada diri banyak ibadahnya, maka berubah menjadi abdun namanya. Jamaknya disebut dengan ibad. Keluarkan kata-kata abdun dalam Al-Quran, ternyata tidak kita temukan kecuali kata itu bersanding dengan semua jenis pengangkatan dari Allah ke tempat yang tertinggi, tempat terhormat. Karena Nabi Muhammad SAW, Rasul yang termulia, Rasul yang tertinggi, Rasul yang bahkan sebelum kelahirannya sudah dimintakan komitmen kepada semua Nabi dan Rasul yang akan bertugas di muka bumi untuk mendoakan dan mensupport Nabi Muhammad SAW jika mereka semasa dengan beliau. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam ketika meninggikan bangunan Ka'bah itu, langsung doanya di sekitaran Ka'bah itu doa untuk Nabi Muhammad SAW. Itu ada di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, kemudian yang keempat, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti jadikan Rasul yang terakhir, yang paling mulia itu lahirnya jangan di mana-mana, tapi tempat dekat tempat yang paling mulia ini. Karena Rasulnya termulia, lahirnya pun harus dekat tempat yang paling mulia, Ka'bah al-Musyarrafah. Tak ada satupun Nabi dan Rasul
Tak ada satupun nabi dan rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahsyatnya yang diminta 4, 2 nabi 2 rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Mintanya 4, dijawabnya 5 oleh Allah. Itu kemuliaan Nabi Muhammad tuh begitu. Diminta 4, dijawab 5. Jawabannya di Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum. Yang di sana Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Kata Allah kama arsalna fikum rasulan minkum. 1. Yatlu alaikum ayatina. 2. Wa yuzakkikum. 3. Wa yu'allimukumul kitaba. 4. Wal hikmah. 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Minta 4, dijawab 5. Nabi Muhammad. Nabi Musa kenal? Bagus. Nabi Musa ingin dakwah ke Firaun. Karena Firaun itu kejamnya luar biasa. Jadi orang itu kalau datang punya persoalan, itu bisa konsekuensi kehilangan nyawa. Itu saya nggak senang dengan model rambutnya tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya tuh. Firaun. Jadi bukan nyuruh-nyukur, pisahkan. Maka Nabi Musa sebelum berangkat dakwah ke Firaun itu bermohon kepada Allah supaya dilapangkan hatinya agar tidak cepat marah. Sebab kalau Nabi Musa kesal keluar kata-kata marah, selesai, karena doa Nabi langsung diijabah. Ya Allah, Fir'aun gini amat, si amat aja nggak begini, wafatin aja misalnya. Wafat tuh, nggak ada contoh. Maka ketika datang berdoa sebelumnya, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul uqdatam yafqahu. Beliau minta dikabulkan. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat alam nashrah laka sadra. Nabi Musa minta Rabbi syrahli, dijawab. Nabi Muhammad gak minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta wa yassirli amri. Nabi Muhammad gak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Itulah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua nabi dan rasul rata-rata ketika akan ditinggikan dengan kalimat abdun, tempatnya dunia. Nabi Sulaiman tahu? Berarti nggak pernah baca Quran. Kalau nggak kenal nggak apa-apa, nggak tahu kebangetan. Ya, Nabi Sulaiman raja dahsyat, ya luar biasa. Bahkan doanya kepada Allah, anugerahkan kerajaan yang tidak akan pernah ada orang menyaingi kemudian hari. Bisa menaklukkan awan. Awan panggil datang. Yang copy paste orang Jepang, namanya Suzuki Watanabe. Tahun 1996 dia bikin komik Dragon Ball namanya. Ya, ada pemerannya Son Goku, Son Gohan, dia panggil Awan Kinton gitu kan ya. Saya tahu musuhnya Piccolo, Kamehameha, saya tahu saya. Ya, saya baca, cuma saya nggak terlalu senang nonton begitu. Saya baca, Benteng Takeshi saya tahu tuh. Generasi dulu, ya. Baik, sampai mana tadi itu? Nabi Sulaiman, ketika Allah ingin menganugerahkan itu kalimatnya pakai abdun, bukan pakai nabi. Abdun. Buka Quran surah 38 As-Saffat ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdun innahu awwab. Nabi Nuh alaihissalam ketika akan dimuliakan oleh Allah, diangkat bawa generasi baru, itu menggunakan kata abdun, bukan nabiyun, bukan rasulun. Innahu kana abdan syakura. Quran surah 17 ayat yang ketiga. Siapa lagi? Nabi Zakaria alaihissalam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan terhormat, itu pakai abdun. Quran surah 19 ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi bab abdun ini ada di rumah tangga. Contohnya kisah Nabi Zakaria. Ada di kedudukan. Contohnya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada dalam kehidupan sosial. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang melewati semua ini, yang mengumpulkan kedudukan kepemimpinan, di keluarga jadi yang terbaik, di kepemimpinan jadi yang terbaik, sosial yang terbaik, saking tingginya nggak tanggung, jangankan di dunia, ditunjukkan langsung, diangkat, diperintahkan oleh Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Maka terjadilah selain Isra Mi'raj hanya satu sosok yang pernah berkehidupan di bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah tangga
yang terbaik. Kedudukan yang terbaik. Beliau di Panglima Militer pernah. Dagang pernah. Mimpin negara apalagi. Semua jenis kepemimpinan best. Tingkat sosial yang paling hebat. Bertetangganya yang sangat dicontoh. Tolerannya yang sangat dicontoh. Sifat baiknya yang sangat dicontoh. Tingkatnya paling tinggi. Sesuatu yang paling tinggi, yang dengan itu kalau ditiru bisa mewariskan keteladanannya, dalam bahasa Arab disebut dengan uswah namanya. Apa namanya? Uswah. Nah, dia. Maka turunlah Quran surah ke-33 di ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dan ayat itu bisa dibaca dengan dua qiraat. Kalau kita baca pakai hafaz dari Asim, kita pakai dhammah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi kalau kita ngaji pakai qalun atau warash dari Nafi' rahimahullahu taala, kita menggunakan harakat kasrah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bisa pakai i, bisa pakai u. Saya ngaji, jurusan saya di bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. S3 saya itu mengkaji bahasa Quran 30 juz. Atau ta'lilun nahwi, ya, ta'lil nahwi dari kitabnya Tahir bin Ashur, nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Itu ditemukan, Masya Allah, ternyata di fikih lughah itu semua punya makna. Jadi kalau kita ngaji fathah, dan dhammah, kasrah, satu lagi apa? Sukun, itu harakatnya punya makna. Ya. Contoh misalnya, saya langsung saja, ya, supaya nggak salah terjemahan. Dulu saya ke Garut, ada jemaah saya, salah satunya namanya Fulan lah. Saya diajak ke sana. Itu Masya Allah berkahnya luar biasa. Kakeknya itu suka nanam tumbuhan, pohon, sampai pekarangan tetangga yang kosong ditanamin juga. Sedekah. Cucunya nanya, kenapa ditanamin juga? Insya Allah ada manfaatnya. Masya Allah, ketika tumbuh puluhan tahun, saya kemudian diminta untuk ke sana, jadi berkahnya luar biasa. Empang, isinya ikan, dari atas kemudian mengalir airnya panas, kemudian di sampingnya tumbuhlah itu pohon alpukat. Alpukat itu nggak kenal musim, begitu habis berbuah lagi, habis berbuah lagi. Dan dahsyatnya, ada di antaranya itu yang sebesar cangkir kelapa buahnya itu. Tumbuh semua dan manfaat. Dan sampingnya ada pohon sukun. Inilah sukun maksud saya, ya. Jadi begitu jatuh, dimasak sama istrinya, dihidangkan oleh suaminya pada saya. Ustadz, ini sukun katanya. Saya bilang bukan Pak, ini fathah. Kalau sukun masih bulat di atas, jatuh dia jadi kasrah, potong-potong dia jadi fathah. Nanti kalau saya makan banyak naik ke atas baru dhammah, saya bilang. Ya, tampil gini, kasrah itu dari kata kasra. Ya. Kasra zujad, kacanya pecah. Ya, pecah sehingga khafat, rendah. Pecah itu kecil, rendah, bawah. Kenapa disebut dengan kasrah? I, harakatnya lembut secara tajwid. I. Makanya perempuan kenapa seringkali kasrah? Anta, anti. Jazakallah khair, perempuan jazakillah, karena menunjukkan kelembutannya. Ya. I, seringkali apa? Perempuan. Jadi kalau antum ngaji di sini pulang jam 2, keluar di situ di atas pohon ada suara ii, ya. Antum nggak usah takut, tunjuk kasroh ya. Menunjukkan kecil. Tapi kalau dia di atas dhammah, dhammah itu asalnya rafa' ya Arabnya. Rafa' itu tinggi. Dhammah itu dari kata indhamma, banyak, tinggi. Untuk memberikan kesan Nabi Muhammad itu jangankan yang tinggi-tinggi perilakunya, yang kecil-kecil pun jadi teladan. Kasrahnya pun jadi teladan, jalannya jadi teladan, senyumnya teladan. Itu kan yang kecil-kecil. Apalagi yang tinggi-tingginya, salatnya, luar biasa. Teladan di hadapan Allah, makanya disebut abdun. Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, kedatangan rombongan segelintir sahabat bertanya mengonfirmasi, "Kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" atau kama qalu, "Ya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata beliau, "La tas'al aw la tas'alu an husnihinna wa tulihinna." Jangan tanya bagaimana bagus dan baiknya serta panjangnya salat beliau.
Penasaran, besoknya diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di belakang beliau, rakaat pertama Masya Allah ya ikhwan. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan ruku sudah siap-siap, lanjut sampai khatam Al-Baqarah 286. Dikira akan ruku, lanjut Ali Imran. Dikira akan ruku, lanjut An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, baru kemudian ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya mereka semua nggak ikutan lagi. Abdun. Makanya wajar, ya, apresiasinya tinggi, bukan cuma di dunia, Mi'raj langsung ke langit. Ya, Nabi itu rakaat pertama kaki bengkak, makanya wajar penghargaannya di langit. Antum rakaat pertama mata bengkak. Makanya kita belajar kurikulum yang kecil-kecil aja dulu, bagaimana abdun dihadirkan dalam konteks keduniaan. Nah, secara singkat begini, kurikulum Isra itu mengajarkan kepada kita, siapa yang ingin ditempatkan oleh Allah di tempat terhormat, bahasa Arabnya Mi'raj, sesuai dengan level kehidupannya, maka belajarlah dari peristiwa-peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dia dibagi pada 3 bagian, ada pra-Isra, ada peristiwa yang terjadinya tengah Isra dan Mi'raj, dan yang terakhir pasca, setelah Isra dan Mi'raj. Ada apa di situ? InsyaAllah kita bagi pada 3 bagian, dan ini inti bahasan kita. Yang tadi itu mukaddimah yang kedua. Ini yang kita bagi pada 3 bagian, dan kita akan fokus di sini. Kita sepakati dulu hasilnya apa, ya, supaya jelas dulu pembahasannya. Jadi bab Isra Mi'raj itu para ulama menempatkannya adalah kurikulum kehidupan yang mengantarkan kita pada derajat tertinggi. Sekarang tinggal lihat antum di mana amanah dari Allahnya. Kalau di rumah tangga, jadi apa? Jadi ayah, seorang ayah yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Jadi ibu, seorang ibu yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Jadi anak, seorang anak yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Nanti dari sini turun detilnya. Ada ayatnya, ada suratnya. Antum di mana mengabdinya? Apakah di pemerintahan, birokrasi, diplomasi, apakah di bisnis, di kedokteran, di arsitektur? Kita keluarkan babnya. Singkatnya, bagaimana langkah awal untuk mendapatkan nilai ketinggian dalam kehidupan ini? Karena ketika Allah menginginkan seorang hamba diangkat derajatnya, Allah turunkan semua statusnya menjadi hamba, abdun. Hilangkan semua statusnya, nabi, rasul, dan lain sebagainya, diganti katanya menjadi abdun. Walaupun nanti mungkin boleh jadi tak akan sama dan tak akan pernah sama manusia biasa dengan nabi dan rasul. Tapi semua akan mendapatkan satu persamaan dalam satu nama, yaitu abdun. Yuk kita mulai dari pra dulu. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 163 di Sahih Muslim yang tanpa syarah, itu di halaman 77. Paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Hadisnya dari Anas bin Malik, qala al-Imam Muslim, qala haddatsana qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Abu Dzar yuhadditsu. Kata Imam Anas bin Malik adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Selalu memperkenalkan diri dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya padahal Jundub bin Junadah. Kenapa diperkenalkan Al-Ghifari? Ingin memberikan kesan bahwa pertama, saya bukan dari desa itu, bukan dari Madinah. Kalau kita ingin memperkenalkan yang bukan dari daerahnya, dalam bahasa Arab tambahkan al di depannya, ujungnya i. Syekh Ahmad Yasin dari Padang, ana Ahmad Yasin Al-Padangi. Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi Al-Bantani. Ya, antum di sini misalnya, ya ada Pak Elan, siapa saya? Ya Mas Jimmy aja, saya kenalnya Mas Jimmy di sini ya. Ada Mas Jimmy dari Malang, ya. Misalnya dari Jingga di sini. Maka beliau datang ke Mekah mengatakan, ana Jimmy Al-Malangi Al-Jinggai Al-Jawa Timuri. Nah, Ghifar itu kota begal. Sekampung begal semua. Masuk Islam beliau. Dengar ada Nabi di Mekah, datanglah ke Mekah. Cuma melihat wajah Rasulullah langsung terpana, langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bisa enggak tuh? Ada orang melihat wajah antum, kan nanti ada hadis-hadis sahih. Ya, di antara hadis sahih itu mengatakan, perhatikan kalimatnya. Kata Nabi, di antara hamba Allah yang terbaik itu, kalau antum lihat wajahnya, mengingatkan antum kepada Allah.
Ini ada orang melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan cuma ingat Allah penciptanya, mengembalikan dia pada fitrah, dia bersyahadat. Maka dia katakan, ya Rasulullah, kama qala, berikan nasihat kepadaku. Kata Nabi, pulang dulu ke Ghifar, nanti suasana sudah lebih enak, kamu silahkan datang kembali. Kata beliau ini, Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, aku akan umumkan syahadatku di hadapan orang-orang Mekah ini depan Ka'bah. Kata Rasulullah, jangan lakukan karena kita masih sedikit, mereka belum paham. Atau kama qala Rasulullah. Kata Jundub, tidak ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang dia ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'syara Quraisyin, ushidu bi an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia bersyahadat, dia katakan, hei semua orang Quraisy, saya bersyahadat, kalian mau apa? Dipukuli beliau sampai pingsan, ditemukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat mengatakan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata keduanya, jangan teruskan, karena ini dari Ghifar, kota pembegal. Kalau ini wafat, kafilah kita tak akan sampai ke sana. Maka dibiarkan pulang. Begitu pulang, berdakwah beliau di sana sampai sekampung itu masuk Islam semua. Maka untuk memviralkan nama itu, diviralkan bukan namanya, disebutkanlah Abu Dzar Al-Ghifari, untuk memberikan pesan, ini saya dulunya ini pembegal, masuk Islam ini jadi dai. Periwayat hadis beliau. Kalau antum ngaji Al-Arba'in itu nomor hadis ke-18 kan dari beliau. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata atbil hasanata sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang meriwayatkan mantan begal. Antum kalau bangun tidur baca doanya apa? Baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Yang meriwayatkan mantan begal itu di Al-Bukhari, Jundub bin Junadah. Ya, dari mulai cara bangunnya anak kecil usia 5 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di Abu Daud nomor hadis 1367 dari bangun. Tapi saat doanya itu yang meriwayatkan Jundub bin Junadah. Kenapa diviralkan Ghifarinya? Kalau kita ngaji hadis ada sanad namanya. Sanad itu kalau kita mau bahas hadis jangan ditinggalkan, karena di situ ada inspirasi bagi kita apa yang harus kita dapatkan dari itu semua. Balik ke sini, kata Abu Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab pertama, furija saqfu baiti di Makkah. Dalam mengawali peristiwa Isra ini, tiba kemudian atap rumahku ditembus, ada tembusan. Fanazala Jibril alaihi salam. Maka tampaklah Jibril alaihissalam.